Aku jadi saksi, gimana niat tulus seseorang bisa pelan-pelan berubah jadi racun karena silau harta. Perkenalkan, ini Jula. Dulu Jula itu beneran tulus. Dia nuntun Mas Adam jadi mualaf bukan karena konten, tapi karena cinta. Mereka mulai dari nol, tinggal di kontrakan sempit bareng 3 anaknya yang masih kecil. Mas Adam itu suami paling sabar sedunia. Saking sabarnya, dia rela nggak beli baju baru bertahun-tahun asal Jula, dan anak-anak makan enak. Tapi seiring Jula makin dikenal sebagai pedoman Gen Z, standar hidupnya berubah. Dia capek hidup pas-pasan. Dia pengen rumah mewah, tas bermerek, dan lingkaran sosial elit yang nggak bisa dikasih sama Mas Adam yang gajinya segitu-gitu aja. Jula mulai main belakang sama rekan kerjanya yang kaya raya. Alasannya, katanya dia butuh support system yang bisa dukung karirnya. Tapi Jula ketahuan sama netizen yang bocorin semua aib dia dan jadi viral. Jula bukannya takut, dia malah berulah lagi. Kali ini, dia selingkuh sama pacar temennya sendiri, seorang influencer besar, cuma biar dia bisa masuk ke lingkaran selebriti papan atas. Jula sadar, Mas Adam terlalu sabar buat diajak ribut, dan itulah yang dia manfaatin. Ketulusan suaminya jadi tiket gratis dia buat berkhianat. Dunia makin gila ya. Bukannya dihujat, orang yang zalim malah makin dikasih panggung. Skandal Jula akhirnya meledak. Foto-fotonya sama selingkuhan influencernya kesebar di semua akun gosip. Mas Adam cuma bisa diem, meluk 3 anaknya di pojokan kamar sambil nahan malu. Kita semua mikir karier Jula bakal tamat kan? Ternyata kita salah besar. Netizen Indonesia emang unik, bukannya kena cancel culture. Jula dan selingkuhannya malah makin viral. Mereka dapat jutaan followers baru karena orang-orang penasaran sama drama mereka. Mereka mulai pamer kemewahan yang makin gak masuk akal dari hasil kegaduhan ini. Bukannya sembunyi, Jula malah keliling dari satu podcast ke podcast lain. Di sana, dia narasiin kalau dia adalah korban yang gak bahagia sama suami mualafnya karena masalah ekonomi dan ngangkat isu Mas Adam KDRT. Dia dapat simpati, dapat uang, dapat panggung. Sementara Mas Adam, dia cuma bisa ngelus dada sambil terus kerja dan berusaha cari uang lebih dan ngajarin anak-anaknya ngaji di rumah kecilnya. Sekarang Jula makin kaya dari hasil ngejual. Jula mungkin menang sekarang, tapi dia lupa jejak digital itu abadi dan anak-anaknya bakal tumbuh besar. Jula sekarang hidup di rumah bak istana sama selingkuhannya yang akhirnya jadi suaminya. Dia masih sering tampil sebagai sosok kuat di TV. Mas Adam tetap sendiri. Dia milih nggak nikah lagi karena fokus ngebentuk mental 3 anaknya supaya nggak hancur. Tapi Jula lupa satu hal. Anak-anaknya nanti bukan bayi lagi. Mereka udah mulai bisa pakai HP. Mereka udah mulai dengar bisikan di sekolah. Jula sibuk nyari muka di depan kamera. Tanpa sadar, anak sulungnya udah sering nangis diam-diam karena lihat video mamanya dulu banggain selingkuhan daripada bapaknya. Puncaknya kemarin, anak sulungnya nanya ke Mas Adam, "Yah, kenapa mama lebih milih uang daripada kita?" Mas Adam nggak bisa jawab. Dia cuma bisa nangis bareng anaknya. Semua harta Jula, semua panggung podcast itu, ternyata nggak bisa beli rasa hormat dari darah dagingnya sendiri saat mereka dewasa nanti. Jula sukses jadi selebriti, tapi gagal total jadi seorang ibu. Karma itu bukan soal miskin, tapi soal dibenci sama orang yang paling kita sayang. Kasihan anaknya atau kasihan bapaknya? Coba tulis pendapat kalian di bawah ya.